Halo adik-adik, anak-anak sekolah minggu yang kakak kasihi, puji Tuhan kita jumpa lagi di dalam sekolah minggu ini. Ya adik-adik tetap setia ya, puji Tuhan. Oh adik-adik masih, siapa yang masih bertahan untuk tetap beribadah? Ya, jangan bosan ya. Hari ini tema sekolah minggunya ceritanya beda. Kita akan masuk tema di dalam tema Natal. Ya, sebelumnya kita ajak untuk kita masuk dalam doa. Ya, ikuti kakak berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kalau siang hari ini kami boleh kembali kepada Tuhan untuk kami beribadah di dalam Tuhan. Tuhan, mampukan kami Tuhan untuk kami tetap setia. Biarlah Engkau senantiasa boleh menjadi Tuhan yang kami kasihi dan kami mencintai Engkau juga. Terima kasih Tuhan, kami akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. So good.
Nah, udah adik-adik, udah memuji Tuhannya ya, sukacita, ada sukacita di dalam Tuhan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Minggu lalu kita dengar apa tuh? Tentang Musa. Musanya gimana? Musanya sudah tua dan dia mati. Dan dia tidak masuk ke dalam tanah Kanaan, tanah perjanjian. Siapa yang masuk? Yosua. Dan Musa mati dan kuburnya pun tidak ditemukan sampai sekarang. Puji Tuhan ya, adik-adik kita belajar ya dari bagaimana Musa ya, yang positif Musa dan Yosua, Kaleb yang tetap percaya kepada Tuhan. Jangan seperti bangsa Israel yang bersungut ngomel-ngomel mulu ya, ngomel terus bandel, melanggar terus ya, terus ngapain lagi? Menyembahin berhala, bukan menduakan Tuhan, nggak boleh ya. 10 perintah Tuhan udah kita dengar tuh, jangan ya. Ada waktunya untuk Tuhan, ada waktunya untuk diri kita sendiri. Puji Tuhan. Nah, sekarang kita mau dengar firman Tuhan tentang apa? Nah, ya, tentang Natal lah ya. Karena ini bulan Natal, kita akan lihat kronologi tentang kelahiran Yesus. Yuk kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau siang hari ini kami boleh beribadah dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami mau mendengarkan film sekolah minggu. Berkati kami Tuhan supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam bulan Natal yang sedang kami jalan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria, istrinya namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut.
Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu orang banyak menanti-nantikan Zakaria, mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangkau waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang." Kemudian genaplah bulannya bagi Elisabet untuk bersalin, dan ia pun melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika tetangga-tetangganya serta sanak saudaranya mendengar bahwa Tuhan telah menunjukkan rahmat-Nya yang begitu besar kepadanya, bersukacitalah mereka bersama-sama dengan dia. Maka datanglah mereka pada hari yang ke-8 untuk menyunatkan anak itu, dan mereka hendak menamai dia Zakaria menurut nama bapaknya. Tetapi ibunya berkata, "Jangan, ia harus dinamai Yohanes." Kata mereka kepadanya, "Tidak ada di antara sanak saudaramu yang bernama demikian." Lalu mereka memberi isyarat kepada bapaknya untuk bertanya nama apa yang hendak diberikannya kepada anaknya itu. Ia meminta batu tulis, lalu menuliskan kata-kata ini. Namanya adalah Yohanes. Dan mereka pun heran semuanya. Dan seketika itu juga terbukalah mulutnya dan terlepaslah lidahnya. Lalu ia berkata-kata dan memuji Allah. Dan semua orang yang mendengarnya merenungkannya dan berkata, "Menjadi apakah anak ini nanti?" Sebab tangan Tuhan menyertai dia. Dan Zakaria ayahnya penuh dengan Roh Kudus lalu bernubuat. Katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umatnya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka." Adapun anak itu bertambah besar
dan makin kuat rohnya. Dan ia tinggal di padang gurun sampai kepada hari ia harus menampakkan diri kepada Israel. Nah, puji Tuhan adik-adik, sudah dengar ceritanya. Bagaimana tuh? Ya belum, Yesusnya belum lahir lah, nanti ya pas Natalan kita lihat dulu bagaimana Tuhan datang kepada Zakaria dan Elisabet. Siapa tuh Zakaria dan Elisabet? Orang tua, pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang tinggal di bait Allah, di rumah Tuhan. Kenapa? Mereka belum mempunyai anak, adik-adik, ya kan? Nah, kalau di Israel sana, orang yang nggak punya anak itu apa namanya? Aib apa ya namanya? Itu artinya malu, sebuah celaka gitu loh ya. Malu. Keluarganya malu karena tidak punya keturunan. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan itu kunjungin Elisabet, ya. Kunjungin Zakaria. Zakaria ketawa, nggak percaya. Saya udah tua loh Tuhan. Malaikat tuh bilang sama malaikat Tuhan, saya udah tua, nggak mungkin istri saya mengandung, istri saya hamil, nggak mungkin. Akhirnya Zakaria apa? Bisu. Kamu tidak bisa bicara. Terus Elisabet tiba-tiba tahu dia hamil. Saya hamil. Zakaria cuma bisanya ketawa doang karena dia nggak percaya. Nanti dia akan baru bisa ngomong lagi setelah Elisabet melahirkan. Siapa yang akan dilahirkan? Anak yang akan dilahirkan oleh Elisabet siapa? Yohanes Pembaptis. Ya, Yohanes Pembaptis itu siapa? Saudaranya Tuhan Yesus. Nah, sepupunya dari Tuhan Yesus, ya. Ibunya Tuhan Yesus, Maria, itu keponakannya Elisabet, bibinya. Nah, ini Tuhan bikin seperti ini ya adik-adik. Tuhan bikin ada yang membuka jalannya Tuhan Yesus sebelum Tuhan Yesus lahir, yaitu Yohanes Pembaptis. Nanti Yohanes Pembaptis itu yang akan membaptis Tuhan Yesus. Karena siapa yang akan membaptis? Yohanes ini adalah akan menjadi seorang nabi. Ya adik-adik, itu hebatnya Tuhan Allah kita. Hebat, sebelum Yesus datang untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, dia berikan dulu Yohanes Pembaptis dari seorang yang sudah tua yang tidak mungkin melahirkan. Seperti siapa? Zaman dulu siapa tuh? Ayo adik-adik, Bapak Abraham, sama tuh peristiwanya. Bapak Abraham dengan Sarah, itu kan udah tua juga, gak mungkin punya anak kan. Tapi Bapak Abraham bisa punya anak. Siapa? Ishak, seperti juga Elisabet dan Zakaria. Nah adik-adik, kita bisa melihat Tuhan kita itu Tuhan yang hebat, yang dahsyat. Nah haleluya, puji Tuhan. Nah, sebentar kita akan akhiri. Kakak sudah siapkan kado loh. Tunggu-tunggu ya kadonya ya. Nanti kakak akan drop di sebuah tempat. Kakak akan info kalian ya. Habis ini jangan lupa japri ke kakak atau di bawah, kasih di kolom komentar, tulis namanya, absen ya. Yang hadir tulis hadir, yang tidak hadir jangan tulis hadir, namanya berbohong ya. Puji Tuhan ya. Kita akhiri, jangan lupa kolektornya ya adik-adik. Nah, puji Tuhan. Sebentar kita akan tutup, ikuti kakak berdoa ya. Terima kasih Tuhan, kalau pada siang hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu bahwa yes, Engkau adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang dapat melakukan segala perkara. Apa yang tidak mungkin kami lakukan, itu Engkau lakukan Tuhan. Seperti Engkau memberkati Zakaria dan Elisabet, walaupun usia mereka sudah tua dan tidak mungkin melahirkan, Engkau menjadikan mereka orang-orang yang berbahagia, orang-orang yang diberkati, sehingga aib mereka Engkau lalukan, aib mereka Engkau tutup, sehingga mereka boleh menjadi orang-orang yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami percaya Engkau juga dapat melakukan perkara besar bagi hidup kami, anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri sekolah minggu kami ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. God bless you adik-adik. See you next week.